Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan beberapa pembahasan dari kitab Fiqhut Ta'amul atau Fiqhut Ta'amul Baina Az-Zawjain, fikih di dalam berinteraksi antara suami istri, yaitu sebuah pembahasan tentang petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bergaul dan berinteraksi antara suami istri maupun keluarga secara umum. Dan sebagaimana telah kita pahami, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya teladan. Dan keluarga beliau adalah keluarga yang paling baik, keluarga yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat kelak. Barang siapa yang mengambil teladan beliau di dalam berkeluarga, di dalam hubungan suami istri, bahkan di dalam seluruh bidang kehidupan, maka pasti dia akan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tuti'uhu tahtadu. Apabila kalian menaati beliau, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Jamaah sekalian, inilah kunci hidayah, kunci untuk meraih petunjuk Allah. Sebab dalam kehidupan dunia ini, dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalam berumah tangga, kita membutuhkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dalam kehidupan rumah tangga tidak mengikuti petunjuk Allah tabaraka wa ta'ala, maka na'udzubillah, tidak ada bedanya kita dengan hewan-hewan ternak yang tidak peduli dengan perintah dan larangan. Tidak perlu mereka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah yang Allah turunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana kehidupan orang-orang yang kafir kepada Allah, orang-orang yang menyekutukan Allah. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Dan orang-orang kafir itu bersenang-senang di dunia ini, dan mereka makan seperti makannya binatang ternak, dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Jamaah sekalian, apa yang dimaksud mereka bersenang-senang di dunia ini dan makan seperti makannya binatang ternak? Maksudnya adalah mereka tidak peduli dengan perintah Allah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak menjalankan perintah-perintah Allah dan tidak menjauhi larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka di antara perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya yang telah dia turunkan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk-petunjuk di dalam kehidupan rumah tangga, petunjuk-petunjuk di dalam hubungan suami istri,
Barang siapa yang mengambil petunjuk tersebut dan mengamalkannya dengan baik dalam kehidupan rumah tangganya, insyaallah taala dia akan mendapatkan hidayah, dia akan mendapatkan petunjuk, dan dia akan mendapatkan rahmat dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, barang siapa yang berpaling, tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apapun, dalam perkara apapun, apakah dalam ibadah kepada Allah ataukah dalam bergaul dengan hamba-hamba Allah, termasuk dalam hubungan rumah tangga, maka dia pasti tersesat. Itu pasti. Tidak mungkin tidak. Pasti tersesat. Orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bidang kehidupan apapun, termasuk di dalam hubungan rumah tangga atau interaksi antara suami istri. Maka insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa bab. Yang pertama adalah satu bab yang berjudul Tahdzirun lin nisa min kufranil ashir. Peringatan bagi kaum wanita dari kekufuran terhadap suami. Peringatan untuk kaum wanita dari perbuatan kufur terhadap suami. Jemaah sekalian, apa yang dimaksud dengan kufur terhadap suami? Maksudnya adalah seorang wanita itu mengingkari kebaikan suami, tidak berterima kasih, tidak bersyukur terhadap suaminya yang telah melakukan banyak kebaikan kepadanya. Hanya karena apa? Hanya karena suaminya melakukan satu kesalahan atau dua kesalahan. Kemudian dengan sebab itu dia lupa atau dia tidak peduli dengan kebaikan-kebaikan suami yang begitu banyak. Maka ini termasuk perkara yang pernah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau, "Ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wa ittala'tu fin nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa." Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menoleh ke surga, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir. Dan aku menoleh ke neraka, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Kemudian dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita mengapa wanita kebanyakan penghuni neraka. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Uritun nar fa idza aktsaru ahliha an-nisa." Aku diperlihatkan neraka. Ternyata kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Ini adalah peringatan yang sangat keras terhadap setiap wanita. Jangan sampai menjadi kayu bakar neraka. Kalau begitu, apa yang menyebabkan mereka menjadi penghuni terbanyak di neraka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakfurna, mereka kufur. Qila, maka ditanyakan kepada Rasulullah, ayakfurna billah, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfurnal ashir. Tidak. Mereka bukan kufur kepada Allah, maksudnya tidak melakukan amalan kekafiran, melainkan mereka kufur terhadap suami. Mereka mengingkari kebaikan suami. Wa yakfurnal ihsan,
Mereka mengingkari kebaikan suami. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr thumma ra'at minka syai'an qad qalat ma ra'aitu minka khairan qad. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan engkau berbuat baik kepada salah seorang istrimu sepanjang tahun, kemudian dia melihat satu saja kesalahanmu, maka dia akan mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Dan subhanallah, ini banyak sekali terjadi. Seorang suami yang begitu banyak kebaikannya, pergi mencari nafkah, susah payah, demi untuk istri dan anak-anaknya, melindungi, mengayomi, mendidik, menjaga istri dan anak-anak. Banyak sekali kebaikannya. Sekali berbuat salah, langsung istrinya mengatakan, saya nggak pernah lihat kamu melakukan kebaikan kepadaku. Maka inilah di antara sebab terbesar mengapa wanita itu kebanyakan penghuni neraka. Hati-hati. Ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain, beliau juga bersabda, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa akthirna al-istighfar fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar. Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar. Inilah dua amalan yang diperintahkan secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita. Bersedekahlah dan perbanyak istighfar. Dua amalan yang mudah. Bersedekah sesuai kemampuan dan ucapan yang ringan tetapi manfaatnya sangat besar, yaitu ucapan astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar, karena sungguh aku melihat kalian kebanyakan penghuni neraka. Faqalat imra'atun minhunna jazlah, lalu ada seorang wanita yang pintar dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun bertanya, "Wa ma lana ya Rasulullah aktsaru ahli an-nar?" Mengapa ya Rasulullah kami para wanita kebanyakan penghuni neraka? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir." Karena kalian banyak melaknat, banyak mencela, banyak mencaci maki dan kufur terhadap suami. Ini dua dosa besar yang menyebabkan kaum wanita banyak menghuni neraka. Yang pertama, banyak melaknat. Melaknat itu ada dua makna. Makna yang pertama, suka mencela, suka mencaci, suka menghina, suka merendahkan. Apalagi kalau yang dia rendahkan adalah suami, atau yang dia hina adalah keluarga suami. Tentu dosanya lebih besar lagi. Iya. Yang kedua, mendoakan supaya orang lain tidak mendapatkan rahmat Allah. Inilah sebab wanita kebanyakan penghuni neraka. Artinya benar-benar harus diperhatikan lisan kita, dijaga dengan baik. Jangan sampai kita terbawa dengan cerita-cerita gosip, ucapan-ucapan yang mengandung ghibah atau pembicaraan keburukan orang lain. Hati-hati. Jangan sampai kita datang di perkumpulan-perkumpulan atau bahkan di majelis-majelis taklim, selepas taklim, selepas mendapatkan kebaikan, kita hapus dengan ghibah. Kita hapus dengan pembicaraan tentang aib-aib orang. Hati-hati. Inilah sebab kebanyakan wanita penghuni neraka. Yang kedua, wa takfurnal ashir, dan kalian mengingkari suami. Dan juga disebutkan dalam riwayat yang lain, li'anna kunna tukthirna syakata wa takfurnal ashir. Kalian wahai para wanita adalah kebanyakan penghuni neraka karena kalian banyak mengeluh dan
mengingkari kebaikan suami. Banyak mengeluh. Maksudnya apa? Dijelaskan para ulama, yaitu mengeluhkan apa yang telah Allah berikan, apa yang telah Allah takdirkan, termasuk mengeluhkan nafkah yang diberikan oleh suami, padahal sudah cukup, tapi masih saja terus mengeluh, masih saja terus merasa kurang. Maka ini termasuk bentuk pengingkaran terhadap kebaikan suami, sehingga menyebabkan wanita itu terbanyak penghuni neraka. Kemudian jemaah sekalian, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain." Tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia, kecuali istri dari suaminya, yaitu dari kalangan bidadari, akan berkata kepadanya, "La tu'dhi, jangan kamu menyakitinya. Qatalakillah, semoga Allah memerangimu. Fa innama huwa indaki dakhil, sesungguhnya suamimu hanyalah tamu bersamamu. Yushiku ayyufarriqaka ilaina, tidak lama lagi dia akan berpisah denganmu menuju kepada kami." Jadi ini adalah doa kejelekan. Doa kejelekan yang dibacakan oleh para bidadari, bidadari yang akan menjadi istri suaminya ketika di surga, mendoakan kejelekan untuknya, supaya Allah subhanahu wa ta'ala memeranginya, karena dia menyakiti suaminya di dunia. Dan juga dalam hadis ini ada peringatan bahwa sebetulnya kehidupan dunia ini sementara. Tidak lama lagi kita akan berpisah. Maka sudah sepatutnya kita berusaha melakukan yang terbaik untuk keluarga kita, apakah dari suami maupun dari istri, maupun terhadap anak-anak. Kita melakukan yang terbaik, yaitu berusaha senantiasa meneladani petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak lama lagi kita akan berpisah dengan kehidupan dunia ini. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Al-Husain bin Mihsan, beliau menceritakan bahwasannya bibinya pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena satu hajat. Maka setelah menyelesaikan hajatnya, yaitu dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Adzatu zaujin anti?" Apakah kamu memiliki suami? Qalat na'am. Wanita tersebut menjawab, iya. Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa anti lahu?" Bagaimana perlakuanmu kepadanya? Apakah dia menjadi senang kepadamu, ridho kepadamu, atau kamu sering buat dia marah? Qalat, maka kata wanita tersebut, yaitu bibinya Al-Husain bin Mihsan, "Ma'aluh illa ma'ajaztu anhu." Aku senantiasa memenuhi haknya. Aku tidak pernah membuat dia marah. Aku senantiasa berbakti kepadanya, kecuali yang aku tidak mampu melakukannya. Apapun yang dia inginkan, aku lakukan, kecuali yang aku tidak mampu melakukannya. Maka Rasulullah SAW bersabda,
fanzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruk. Hendaklah kamu sebagai istri senantiasa memperhatikan seperti apa posisimu di sisi suamimu. Apakah dia ridha atau dia marah kepadamu? Karena sesungguhnya dia adalah surgamu dan nerakamu. Karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Artinya apa? Seorang wanita, pintu surganya adalah suaminya. Sebaliknya pintu nerakanya juga suaminya. Mengapa bisa demikian, jemaah sekalian? Apabila dia berbakti kepada suaminya, memenuhi haknya, senantiasa menyenangkannya, maka suaminya akan menjadi pintu surga baginya. Sebaliknya, apabila dia durhaka kepada suaminya, apabila dia menentang suaminya, apabila dia membuat suaminya marah, maka menjadi pintu neraka baginya, waliyadzubillah. Inilah jemaah sekalian, peringatan-peringatan dari Rasulullah SAW untuk para istri. Dan ini termasuk pilar utama kebahagiaan rumah tangga. Seorang istri yang salihah, seorang istri yang selalu taat kepada suaminya, yang selalu menyenangkan suaminya, dan bahkan diwajibkan bagi seorang wanita untuk selalu taat kepada suaminya. Apapun yang diinginkan oleh suaminya, walau bertentangan dengan keinginannya, walau tidak sesuai dengan keinginan keluarganya, bahkan orang tuanya sendiri, suaminya harus lebih dia utamakan. Kecuali satu saja yang tidak boleh dia taati. Apabila suaminya memerintahkannya untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Selama yang diinginkan oleh suaminya atau yang diperintahkan oleh suaminya bukan perbuatan dosa kepada Allah, wajib bagi suami, bagi istri untuk taat. Tidak boleh dia menentang. Harus dia ikut. Walaupun bertentangan dengan keinginannya. Walaupun bahkan orang tuanya sendiri tidak suka. Selama itu bukan perbuatan dosa, maka wajib baginya untuk selalu taat. Dan ketahuilah, itu adalah kemuliaan bagi seorang istri dan bukan kelemahan. Bukan pula kehinaan. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak memahami hakikat kebahagiaan dan tidak mengetahui jalan untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Harus benar-benar disadari oleh setiap istri. Kunci untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, setelah dia memenuhi hak Allah, adalah memenuhi hak suaminya. Suaminya adalah pintu surga, sebaliknya bisa menjadi pintu neraka. Dan itu sedikit pun bukan kehinaan baginya apabila dia selalu tunduk kepada suaminya, melainkan kemuliaan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hasunat farjaha, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Apabila seorang istri atau seorang wanita salat 5 waktu dan berpuasa sebulan Ramadan serta taat kepada suaminya dan menjaga kemaluannya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Subhanallah. Ini bukan kerendahan melainkan kemuliaan. Setelah memenuhi hak Allah, kemudian memenuhi hak suami,
maka itu adalah kemuliaan yang sangat tinggi bagi seorang muslimah. Kelak di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan mempersilahkan kepadanya untuk memilih masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Padahal betapa banyak kaum lelaki, dia tidak bisa masuk pintu, dia tidak bisa masuk surga kecuali melalui pintu salat, atau melalui pintu sedekah, atau melalui pintu haji, dan lain sebagainya. Tetapi seorang wanita Allah perintahkan, Allah persilahkan mau masuk dari pintu mana saja. Artinya, ketaatan seorang wanita terhadap suaminya itu adalah amalan yang sangat besar, sehingga dia dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih masuk surga dari pintu mana saja. Jadi subhanallah, inilah salah satu kunci surga, bahkan kunci surga yang terpenting setelah tauhid, setelah beribadah kepada Allah. Kunci surga yang terpenting bagi seorang muslimah adalah taat kepada suami. Sekali lagi saya ingatkan bahwa inilah di antara faktor terbesar kebahagiaan rumah tangga. Tidak mungkin, mustahil satu rumah tangga akan tentram, akan sakinah, akan penuh dengan kasih sayang apabila seorang istri menentang suaminya, apabila seorang istri tidak taat kepada suaminya, apabila seorang istri tidak menyenangkan suaminya. Nggak mungkin, selamanya nggak mungkin. Apabila seorang istri berkelakuan demikian, tidak mungkin keluarga itu akan meraih kebahagiaan. Bahkan Syekh mengingatkan di sini, walaupun keadaan suami yang kadang menyakiti istri, tetap saja itu bukan alasan istri kemudian berbuat jelek kepada suami. Biarlah itu menjadi dosa dan tanggung jawab suami di hadapan Allah. Kalau istri ikutan berbuat dosa, maka dia juga akan mempertanggungjawabkan dosanya sendiri di hadapan Allah. Iya. Makanya para ulama kita menasihatkan, hendaklah setiap suami atau istri yang selalu menjadi prioritasnya di dalam keluarga adalah memenuhi kewajibannya, bukan menuntut haknya. Sebagian orang, bahkan sebagian besar, selalu berpikir agar haknya itu terpenuhi. Dia kurang di dalam memperhatikan kewajibannya terhadap pasangannya. Yang selalu dia pikirkan menuntut hak. Apakah seorang suami atau istri? Terlebih suami yang memahami haknya besar terhadap istri, lalu kemudian selalu yang menjadi orientasinya dalam berkeluarga, istri ini harus begini, istri harus begitu, saya punya hak yang besar. Tapi bersamaan dengan itu, dia lupa kewajibannya terhadap istri. Ini juga salah besar. Demikian pula sebaliknya, istri merasa punya hak, lalu kemudian dia selalu menuntut hak, sampai lupa dengan kewajibannya. Padahal kelak di hari kiamat, Allah akan minta pertanggungjawabannya adalah apakah dia sudah memenuhi kewajibannya, bukan apakah haknya sudah terpenuhi. Ini yang harus kita ingat. Kelak di hari kiamat, yang akan ditanyakan kepada kita bukan hakmu sudah terpenuhi, kamu sebagai suami, apakah hakmu sudah terpenuhi atau belum? Kamu sebagai istri, apakah hakmu sebagai istri sudah terpenuhi atau belum? Bukan itu yang akan ditanyakan. Tetapi yang akan ditanyakan adalah, apakah kewajibanmu sebagai suami, kewajibanmu sebagai istri, sudah kamu kerjakan atau belum? Kemudian, apabila seseorang sudah menunaikan kewajibannya,
lalu ternyata haknya tidak ditunaikan, maka mintalah kepada Allah haknya. Mintalah kepada Allah haknya. Allah tidak akan menyia-nyiakannya insyaallah taala. Dan biarkan itu menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala dengan pasangan kita yang seharusnya memberikan hak kita. Kalau dia kemudian tidak menunaikan hak kita, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita jangan dibalas. Jangan dibalas dengan tidak menunaikan haknya. Maka kalau begitu kita akan ikut salah. Kalau begitu kita akan ikut berdosa. Jadi ini yang perlu dipahami. Bukan berarti apabila seorang istri tidak dipenuhi haknya oleh suami, lalu dia bisa membalas. Kalau begitu saya juga nggak akan memenuhi hak suami. Itu salah. Suaminya sudah berdosa, jangan dia ikut berdosa. Ya, bahkan yang lebih parah lagi, naudzubillah. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah dari dosa-dosa. Terjadi suami berselingkuh, kemudian istri balas berselingkuh. Naudzubillah. Akhirnya sama-sama mendapatkan dosa. Kalau misalkan suaminya berselingkuh atau melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, berikan nasihat dan jangan dibalas melakukan perbuatan yang haram. Iya. Justru istri dalam keadaan seperti itu mendapatkan ujian, harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah melakukan maksiat. Baik. Jadi ini yang ingin diperingatkan oleh Syekh, bahwasannya seorang suami adalah orang yang memiliki hak yang sangat besar atas istri. Demikian pula seorang suami sedikit banyak telah berbuat baik kepada istri. Kalau kemudian dia melakukan kesalahan, maka janganlah istri melupakan kebaikan-kebaikannya. Kemudian pasal yang berikutnya, Syekh mengatakan, la yafruq mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin terlalu membenci seorang wanita mukminah. Maksudnya apa? Ini nasihat khusus kepada suami. Apabila istrinya memiliki kesalahan atau punya kekurangan, janganlah terlalu membencinya. Dan ini berlaku juga bagi istri. Apabila suaminya memiliki kekurangan atau melakukan kesalahan, jangan terlalu membenci. Kenapa? Masih ada kebaikannya yang lain. Masih ada kebaikannya yang lain yang mungkin dapat menutupi kekurangannya tersebut. Jangan kita lupakan. Jangan kita lupakan. Terlebih lagi pada kenyataannya kita masih butuh. Walaupun pasangan kita memiliki kekurangan, pada kenyataannya kita masih butuh kepadanya. Jadi jangan terlalu benci. Inilah yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci atau terlalu membenci seorang mukminah. Maksudnya seorang suami jangan terlalu membenci istri. Apabila istri melakukan kesalahan atau apabila istri memiliki kekurangan, baik kekurangan pada fisiknya atau kekurangan pada sikapnya ataupun kekurangan pada agamanya. Kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena apabila dia benci satu perangai, maka dia masih senang dengan perangai yang lain. Dia benci satu bagian dari istrinya, maka masih ada bagian dari istrinya yang dia senangi.
Apakah dari segi fisiknya, atau dari segi akhlaknya, atau dari segi agamanya. Oleh karena itu, di dalam surat An-Nisa ayat ke-19, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, "Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Apabila kalian, wahai para suami, membenci sesuatu yang ada pada istri-istrimu, bisa jadi kalian membenci sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ini hikmah yang lain. Hikmah yang pertama tadi, janganlah terlalu membenci pasangan kita, karena apabila kita benci satu perangainya, masih ada perangainya yang lain yang kita senangi. Apabila kita membenci satu bagian fisiknya, masih ada bagian yang lain yang kita senangi. Adapun yang berikutnya, hikmahnya, mengapa jangan terlalu kita membenci kekurangan pasangan kita? Karena bisa jadi Allah menetapkan padanya ada kebaikan yang banyak, tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala menetapkan baginya kebaikan yang banyak. Terlebih lagi kalau seorang istri yang kadang walaupun agak keras, walaupun agak sinis, tetapi pada hakikatnya yang dia katakan adalah benar. Yang dia sampaikan adalah sesuatu yang benar. Ya. Walaupun agak bawel, agak cerewet, tetapi pada hakikatnya kalau direnungkan, apa yang dia katakan kepada suaminya adalah sesuatu yang benar, yaitu berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya mungkin cara menyampaikannya agak kurang baik. Cara menyampaikannya nggak enak didengar, walaupun yang dia sampaikan adalah benar. Tentunya apa yang dia sampaikan itu adalah kebaikan yang banyak. Misalkan dia menasihati suaminya untuk menjauhi perbuatan syirik. Dia menasihati suaminya untuk menjauhi perbuatan mengada-ada dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru dalam agama itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kulla dalalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Ini mungkin banyak terjadi pada sebagian kalangan suami istri. Mungkin istrinya sudah belajar, suaminya belum belajar. Istrinya sudah tahu, kemudian menasihati suami, hanya saja cara istri menasihati kurang baik. Maka suami harus sabar dan lihat hakikat nasihatnya. Bisa jadi padanya ada kebaikan yang banyak. Jadi inilah yang Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat ke-19. Bisa jadi sesuatu yang kamu benci, namun Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan padanya kebaikan yang banyak, kebaikan yang melimpah. Juga dijelaskan para ulama, di antara kebaikan yang melimpah pada pasangan kita yang mungkin tidak kita sadari. Bahkan walaupun pasangan kita itu suka bermaksiat kepada Allah, atau suka menentang, suka durhaka, tidak berbuat baik kepada pasangannya, maka jemaah sekalian, ketahuilah itu bagian dari musibah.
bagian dari musibah. Dan musibah bagi seorang muslim itu adalah kebaikan. Itu adalah kebaikan baginya. Karena musibah adalah penghapus dosa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukati yashakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, meskipun hanya duri kecil yang menusuk dirinya. Demikian juga, apa kebaikan yang lain kalau kita menghadapi pasangan kita yang tidak menyenangkan? Kita akan mendapatkan pahala kesabaran apabila kita sabar. Jadi jangan terlalu membenci. Kalau pasangan kita berbuat jelek, apakah dari suami atau istri, tidak menyenangkan, kemudian kita bersabar, maka kita akan mendapatkan pahala sabar yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah membalas pahala orang-orang yang sabar itu dengan tanpa batas, tanpa terhitung. Jadi, ini termasuk lahan pahala. Menghadapi sikap atau perilaku dan tindakan pasangan kita, apakah seorang suami atau istri yang tidak menyenangkan. Iya. Sampai-sampai ada seorang ulama, dia adalah seorang ulama yang soleh, ulama besar, tapi istrinya durhaka kepadanya. Maka orang-orang pun bertanya, "Kenapa kamu gak menceraikan dia?" Apa jawab ulama tersebut? "Saya takut. Kalau saya menceraikan dia, jangan sampai Allah menimpakan kepadaku musibah yang lebih besar." Kenapa jemaah sekalian? Karena dia meyakini sikap jelek pasangannya terhadapnya itu bagian dari hukuman yang Allah timpakan kepadanya. Maka itu adalah kebaikan. Karena seorang muslim itu, kalau dosanya dibalas di dunia, itu jauh lebih baik daripada dibalas di neraka. Na'udzubillah. Jadi ini hikmah musibah. Ini mungkin kebaikan yang melimpah. Apabila pasangan kita berbuat jelek kepada kita, tidak memenuhi hak kita, bisa jadi itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Sebagaimana yang dikatakan para ulama salaf dahulu, apabila aku bermaksiat kepada Allah, maka aku bisa melihat pengaruh maksiat tersebut pada istriku dan hewan tungganganku. Maksudnya istrinya jadi tidak taat, dan hewan tunggangannya juga jadi tidak taat. Iya. Jadi ini hikmah musibah. Hikmah musibah sebagai hukuman atas dosa-dosa kita. Sehingga kata ulama tersebut, ini adalah hukuman atas dosa-dosaku. Allah timpakan kepadaku musibah dengan istri yang durhaka. Saya takut kalau saya ceraikan dia, nanti saya ditimpa musibah yang lain, yang mungkin lebih besar. Iya. Kemudian jamaah sekalian, mengapa kita dilarang terlalu membenci pasangan kita? Karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Kalau kita mengejar kesempurnaan, maka kita nggak akan mendapatkan seorang suami atau seorang istri dari kalangan manusia. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Kecuali kalau sudah masuk surga. Kalau sudah masuk surga, baru disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
tidak lagi memiliki aib, tidak lagi memiliki kekurangan. Adapun kalau pasangan kita, suami atau istri masih manusia, pasti banyak kekurangannya. Pasti banyak kekurangannya. Sehingga jangan selalu kita melihat kekurangannya saja. Ingat kelebihannya. Ingat kebaikan-kebaikannya. Mudah-mudahan dengan itu kekurangan-kekurangannya tertutupi. Mudah-mudahan dengan itu kekecewaan kita, kesedihan kita, bahkan rasa sakit hati kita terkurangi. Karena ingat kebaikannya, ingat kelebihannya. Walaupun itu bukan berarti kalau itu kekurangan dalam artian yang masih bisa dirubah, kekurangan dalam perilaku, kekurangan dalam ibadah, bukan berarti kita diamkan. Tetap saja kita berikan nasihat. Kita berikan nasihat yang baik. Jadi mengharapkan kesempurnaan adalah hal yang mustahil. Apalagi mengharapkan kesempurnaan dari seorang wanita. Wanita yang kata Rasulullah SAW, naqisatu aqlin wa dinin. Wanita yang kurang akal dan agama. Maka suami sangat bodoh kalau dia mengharapkan istrinya harus serba sempurna. Tetapi itulah hawa nafsu dan setan yang menjerumuskan, sehingga seringkali rumput tetangga lebih hijau. Istrinya sebenarnya sudah baik sekali dibandingkan dengan wanita lain. Hanya saja hawa nafsu dan setan yang menjerumuskan, sehingga selalu dia melihat wanita lain kayaknya lebih bagus, lebih baik, lebih cantik. Maka itu hakikatnya hanyalah hawa nafsu dan permainan syaitan. Sebab nggak akan mungkin dia menemukan kesempurnaan di muka bumi ini. Iya. Jangankan kita yang hidup di masa ini, atau jangankan wanita-wanita di masa ini, wanita-wanita yang terbaik, istri-istri Rasulullah SAW, ternyata juga masih punya kekurangan-kekurangan. Walaupun mereka memiliki kelebihan yang luar biasa, mereka memiliki keistimewaan-keistimewaan yang sangat besar, tetapi tetap saja masih banyak kekurangan-kekurangan mereka. Zainab binti Jahash, salah seorang istri Rasulullah SAW yang cantik jelita, cerdas, cantik jelita dan cerdas, serta ahli ibadah. Tapi disebutkan kadang-kadang beliau itu suka marah besar kalau ada orang yang buat dia marah. Ini kekurangan. Siapa yang tidak mengenal Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri yang paling beliau cintai. Istri salehah yang rajin ibadah, yang sangat cerdas, yang sangat cantik, yang dicemburui oleh istri-istri yang lain. Tetapi kalau beliau sudah cemburu, piring-piring dan gelas-gelas bisa pecah. Itu kenyataan. Ini yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan beliau memecahkan piring di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih di dalam genggaman pembantunya. Ada pembantu yang mengantarkan makanan dari istri yang lain untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembantu ini menyerahkan makanan tersebut di hadapan Aisyah. Langsung dipukul tangan pembantu tersebut dan piringnya pecah berantakan. Ini seorang wanita terbaik dari masa terbaik yang sudah dijamin masuk surga, masih punya kekurangan seperti ini. Jadi itu bukan sesuatu yang perlu diteladani, bukan. Jadi jangan beralasan, nggak apa-apa saya pecahkan piring. Istri Rasulullah juga pecahkan piring, nggak boleh.
Ya, itu kekurangan. Dan itu kesalahan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati istrinya, melarang istrinya melakukan hal tersebut, bukan membiarkan, tetapi beliau nasihati dengan kelembutan. Beliau nasihati dengan kelembutan. Iya. Jadi inilah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin terlalu membenci mukminah. Maksudnya seorang suami janganlah terlalu membenci istri. Kalau dia mendapati istrinya ternyata banyak kekurangan, baik kekurangan dari segi fisik, kekurangan dari segi sikap dan perilaku, ataupun kekurangan dari sisi ibadah. Karena masih ada kelebihan-kelebihannya yang lain. Masih ada hal yang lain yang dari istri kita yang menyenangkan kita. Demikian pula sebaliknya seorang istri terhadap suami. Walaupun suaminya banyak kekurangan, baik dari segi fisiknya, baik dari segi sikapnya maupun dari segi ibadahnya, janganlah dia terlalu membenci. Karena tetap saja masih banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Masih banyak kebaikan-kebaikan yang lain, bahkan masih banyak hal-hal yang dibutuhkan. Iya. Walaupun sekali lagi kita berikan pemakluman ini bukan berarti kita diamkan apabila ada yang salah, melainkan kita berikan nasihat yang baik. Kita saling memberikan bimbingan dan saling menasihati agar lebih baik di dalam bersikap, berperilaku dan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu pilar kebahagiaan yang menjadi resep dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar meraih kebahagiaan bukan saja di dunia melainkan juga di akhirat kelak. Jamaah sekalian, mungkin pada kesempatan ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Barangkali ada tanya jawab, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika kita kurang dinafkahi batin, tapi berlebih dinafkahi lahir, bolehkah kita minta cerai? Yaitu tidak ada obrolan dan romantisme di dalam berumah tangga. Sudah 4 tahun didakwahi tapi belum berubah. Malah suami lebih asik ngobrol dengan perempuan lain. Mohon pencerahannya Ustaz. Baik. Pertama sekali, seorang istri hendaklah lebih bersabar dan meningkatkan kesabaran di dalam menghadapi suami yang tidak memenuhi hak-haknya. Karena kesabaran adalah sebab yang akan mendatangkan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iya. Kemudian seperti yang kita sampaikan tadi, apabila hak seorang istri tidak terpenuhi, maka lebih baik untuk bersabar. Lebih baik untuk bersabar. Walaupun kalau ditanyakan di sini boleh atau tidak minta cerai, jawabannya boleh. Hanya saja itu tidak dianjurkan. Sebab kalau minta cerai tanpa alasan yang dibolehkan, ini termasuk dosa besar.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin faharamun 'alaihi raihatul jannah." Wanita mana saja yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibolehkan syariat, maka haram baginya bau surga. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi itu termasuk dosa besar. Namun kalau haknya tidak dipenuhi, maka ini termasuk alasan yang boleh. Itu dari segi kebolehan. Tapi dari sisi mana yang lebih bagus, mana yang lebih baik, maka lebih baik bersabar. Lebih baik bersabar. Ini yang pertama. Yang berikutnya, perlu mengoreksi kembali, perlu mengevaluasi. Ini juga perlu kita luruskan. Banyak suami atau istri merasa haknya tidak dipenuhi. Haknya sebagai suami atau istri tidak dipenuhi. Padahal itu terjadi karena dia juga, karena kesalahannya. Baik kesalahannya secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dalam artian dia menyakiti pasangannya, sehingga pasangannya pun tidak berbuat baik kepadanya. Atau dia tidak menarik hati pasangannya, sehingga wanita lain lebih menarik dirinya. Ini perlu dikoreksi. Perlu dikoreksi dan dievaluasi kembali. Makanya sangat dianjurkan di dalam syariat seorang wanita itu berhias, tampil dalam kondisi yang paling cantik, yang paling menyenangkan di hadapan suaminya. Jangan sampai wanita lain lebih menarik. Jangan sampai wanita lain lebih menarik. Nah ini. Jadi jangan melulu melihat ini murni dari kesalahan suami. Bisa jadi karena istri kurang menarik. Dalam artian kurang berusaha untuk mempercantik diri, menghiasi diri. Sehingga suami begitu gampang tertarik dengan wanita lain. Apakah dari segi penampilannya atau dari segi cara berbicaranya, harus lebih berusaha. Apalagi hal-hal yang sebetulnya bersifat teknis. Bagaimana memunculkan romantisme seorang suami? Nah, istri harus pelajari. Istri harus berusaha lebih romantis agar suaminya juga seperti itu. Jangan wanita lain yang lebih romantis terhadap suaminya. Iya. Jadi baik dari segi penampilan maupun cara dia berbicara dan bersikap kepada suaminya. Karena bisa jadi suami seperti itu untuk pelampiasan dari sikap jelek yang dia dapatkan dari istrinya sendiri. Sehingga ketika dia ketemu dengan wanita lain, maka dia mendapatkan yang lebih baik. Jadi ini yang perlu dilakukan, mengevaluasi kembali. Apakah sebagai seorang istri sudah benar-benar berusaha menarik hati suami, menyenangkan suami. Jangan sampai wanita lain yang lebih menarik dan lebih menyenangkan. Iya. Kemudian yang berikutnya dari segi menasihati, itu juga perlu dikoreksi kembali. Dari segi menasihati,
hendaklah kita lebih berusaha di dalam memberikan nasihat, yaitu lebih meyakinkan, didasari dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga didukung dengan penjelasan-penjelasan para ulama. Atau dengan cara lain, mengajak suami untuk menuntut ilmu, mendalami ilmu, karena tidaklah manusia itu terjerumus di dalam berbagai macam kejelekan kecuali karena kebodohan. Iya, kecuali karena kebodohan. Baik, barangkali demikian, wallahu alam. Istrinya sudah menjalankan dan mengikuti kajian-kajian sunnah, tetapi suami belum. Dalam menjalankan rumah tangga berbeda dalam menerapkan pendidikan anak. Sebagai contoh, masih mendengarkan musik. Hari libur diajak mengikuti kajian, sudah dibicarakan dengan baik-baik antara suami istri, tapi suami tetap tidak mau. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh istri karena si istri lama-kelamaan merasa tidak nyaman? Apakah harus taat? Jawabannya, tetap wajib dan harus taat kepada suami selama yang dia perintahkan bukan kemaksiatan. Walaupun katakanlah seorang suami sudah ngaji sunnah, sudah mengenal sunnah, tetapi kalau misalkan dia perintahkan melakukan dosa, nggak boleh taat. Iya. Jadi itu kaidahnya. Selama yang diperintahkan suami, selama statusnya masih suami, belum berpisah, apa saja yang dia perintahkan itu wajib ditaati selama bukan dosa. Selama bukan dosa. Iya. Dan inilah bagian dari amal soleh terbesar seorang istri. Berusaha agar suaminya mendapatkan hidayah. Iya. Ini ladang amal soleh yang harus disertai dengan ilmu dan kesabaran. Maka evaluasi lagi. Barangkali ilmu kita masih kurang, sehingga suami kurang mau mendengarkan nasihat kita. Kalau begitu harus lebih semangat menuntut ilmu. Atau barangkali sikap kita masih kurang baik, kurang berbakti, kurang menyenangkan, sehingga kita ajak kajian, suami belum mau. Bisa jadi. Koreksi diri kita. Dan tadi secara umum saya katakan, ada dosa secara langsung maupun tidak langsung. Maksudnya secara langsung kepada suaminya, adapun yang tidak langsung, dosa-dosanya kepada Allah. Sehingga Allah menimpakan hukuman kepadanya, pasangannya tidak berlaku baik kepadanya. Maka harus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seperti yang kita sebutkan tadi, ulama salaf dahulu, beliau mengatakan, kalau aku berbuat dosa, maka aku dapat melihat pengaruh dosa tersebut pada istri dan hewan tungganganku. Padahal yang berbuat dosa dia, bukan istrinya. Tapi istrinya jadi bersikap tidak baik kepadanya, sebagai hukuman dari Allah kepadanya. Iya. Jadi, apabila seorang istri sudah mengenal sunnah, sudah menuntut ilmu, kemudian ternyata suaminya belum menuntut ilmu, belum mendalami, maka jadikanlah itu sebagai ladang pahala. Dan bahkan itulah sebesar-besar bakti seorang istri kepada suami, membimbing kepada jalan kebenaran, memberikan nasihat, menyampaikan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau karena persoalan-persoalan itu kemudian semuanya menuntut cerai, maka hilang kebaikan. Dan mungkin tidak ada yang akan bertahan antara suami dan istri. Sebab seperti yang kita katakan tadi, tidak ada yang sempurna. Baik dari segi fisiknya, maupun dari segi perilakunya, maupun dari segi ibadahnya, maupun dari segi manhajnya. Ya. Hanya saja memang ada hal-hal yang sampai pada tahap nggak bisa ditolerir,
Seperti nggak sholat. Ini bahaya. Ini nggak ada toleransi kalau sudah seperti ini. Karena kekufuran. Kalau sudah sampai pada tahap kesyirikan dan kekufuran, itu nggak ada toleransi lagi. Iya. Bahkan, walaupun nggak minta cerai, dengan sendirinya terjadi perceraian itu. Sebab kekufuran dan kesyirikan termasuk pembatal pernikahan. Iya. Adapun dosa-dosa yang lain, selain daripada kesyirikan dan kekufuran, maka hendaklah berusaha terlebih dahulu untuk dinasihati. Berusaha terlebih dahulu untuk dinasihati dan jadikan itu sebagai ladang pahala. Pahala dalam bersabar dan pahala berdakwah. Dakwah itu kan harus sabar. Hidayah di tangan Allah. Berarti apabila Allah belum memberikan hidayah kepada seseorang, mungkin usaha kita masih kurang, perlu kita evaluasi lagi. Demikian pula kita masih kurang berdoa, masih kurang berharap kepada Allah, dan memandang seakan-akan diri kita lah yang mampu memberikan hidayah. Padahal Allah, dialah yang memberikan hidayah. Iya. Itu juga harus menjadi keyakinan kita. Pada hakikatnya, pasangan kita belum mendapatkan hidayah, yaitu dari Allah. Allah yang menetapkan demikian. Maka perlu kita lebih berusaha lagi dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali demikian, wallahu alam. Dalam kehidupan ini ada ujian kebaikan dan keburukan. Apakah musibah itu identik dengan ujian keburukan? Sedang ujian kebaikan itu yang bagaimana? Jawabannya, kedua-duanya merupakan ujian. Kedua-duanya merupakan ujian. Keburukan yang menimpa kita adalah ujian. Kebaikan juga adalah ujian. Dua-duanya. Keburukan Allah uji kita, apakah bersabar atau tidak. Ujian Allah uji kita, apakah bersyukur atau tidak. Apa kebaikan Allah uji kita, apakah untuk bersyukur atau tidak. Jadi dua-duanya ujian. Ujian kesabaran dan ujian kesyukuran. Inilah yang harus menjadi dua sisi kehidupan seorang mukmin. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu, wa in asabathu darra sabara fa kana khairan lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh mengagumkan kehidupan seorang mukmin itu. Dan itu tidak mungkin terjadi kecuali pada seorang mukmin. Apa yang mengagumkan itu? Apabila dia mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Dan apabila dia ditimpa musibah, maka dia bersabar. Sehingga itu pun menjadi kebaikan baginya. Jadi dua-duanya adalah ujian. Ujian kesabaran dan ujian kesyukuran. Iya. Namun, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, seringkali lebih baik ujian keburukan daripada ujian kebaikan. Kenapa? Karena banyak orang mampu bersabar ketika ditimpa ujian keburukan, tapi sedikit yang bersyukur ketika ditimpa ujian kebaikan. Misalnya, kefakiran dan kekayaan. Kefakiran atau kemiskinan itu adalah keburukan. Kekayaan adalah kebaikan. Betapa banyak orang yang ditimpa ujian kefakiran, dia bisa bersabar. Dia bisa terus beribadah kepada Allah. Tetapi sedikit sekali orang yang diberikan ujian kekayaan, lalu dia bersyukur. Itulah sebabnya penghuni surga yang paling banyak
adalah orang-orang fakir. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara, wa ittala'tu fin nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa." Aku melihat ke surga, maka aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir, dan aku melihat ke neraka, maka aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Karena itulah mereka lebih bersabar ketika diuji dengan kefakiran, namun mereka tidak bersyukur ketika diuji dengan kekayaan. Baik. Dan hakikat syukur itu adalah ikhlas dalam beribadah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat syukur. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau dia enggak ikhlas dalam beribadah, dia bukan orang yang bersyukur. Atau sebaliknya, dia sudah ikhlas dalam beribadah, namun ibadahnya tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia lakukan hal-hal yang mengada-ada di dalam agama, yang tidak ada contohnya dari beliau. Itu bukan bersyukur, malah berbuat dosa, malah mengingkari nikmat Allah. Iya. Jadi hakikat kesyukuran adalah beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bolehkah salat dengan menggunakan sejadah tebal? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah salat dengan sejadah tipis maupun tebal. Hanya yang menjadi masalah adalah apabila sejadah itu ada gambar-gambarnya atau hiasan-hiasannya, itu akan mengganggu kekhusyukan kita. Jadi pilihlah sejadah itu yang polos. Yang polos. Kalau ada hiasannya, ada bunga-bunganya, ada gambarnya, itu akan merusak kekhusyukan kita. Baik. Namun sayang sekali kebanyakan masjid-masjid malah menggunakan karpet-karpet yang ada hiasan-hiasannya. Bagaimana jika suami yang kasar dan berperilaku kurang baik, tapi terhadap orang lain dia baik? Ya, ini adalah suami yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Maka dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita salah satu indikasi kebaikan seseorang, yaitu berlaku baik kepada keluarganya. Dan harus dia lebih baik kepada keluarganya dibanding kepada orang lain. Maka kalau dia ternyata lebih baik kepada orang lain dibanding kepada keluarganya sendiri, dia adalah orang yang buruk dan bodoh, tidak mengetahui hukum-hukum agama. Iya. Sebab kalau kepada orang lain kita berbuat baik, padahal mereka hanya memiliki satu hak. Hak sebagai apa? Hak sebagai muslim. Sedangkan istri kita atau keluarga kita punya dua hak, yaitu hak sebagai muslim dan hak orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Hak orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Jadi lebih besar haknya. Makanya aneh kalau seseorang berbuat baik kepada orang lain, kepada keluarganya sendiri dia tidak berbuat baik. Dan makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa ana khairukum li ahli. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Iya. Ada seorang wanita ahli ibadah. Seorang wanita ahli ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat. Tetapi dia suka menyakiti tetangga. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar, tempatnya di neraka.
itu dia menyakiti tetangga. Apalagi kalau dia menyakiti keluarganya sendiri, maka dosanya lebih besar lagi. Kalau dia menyakiti orang lain adalah dosa besar. Kalau dia menyakiti keluarganya sendiri, dosanya lebih besar lagi. Iya. Maka yang diperlukan oleh istri itu dari sisi suaminya. Tapi dari sisi istri, hendaklah bersabar dan terus berusaha menasihati. Serta seperti yang saya katakan tadi, mengoreksi dan mengevaluasi diri kita sendiri. Kesalahan-kesalahan kita. Baik perbuatan dosa kita secara langsung maupun tidak langsung, maupun kita sendiri kurang berperilaku baik, atau kita sendiri kurang berusaha berpenampilan menarik. Iya. Jadi jangan hanya melihat satu sisi kesalahan itu dari pihak suami, tapi lihatlah kembali diri kita. Ini termasuk metode yang baik dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan. Baik. Apa yang dimaksud dengan sabar? Sabar itu adalah habsun nafs, menahan jiwa, menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang haram, dari perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan kemudaratan, dari kemarahan, apalagi marah terhadap takdir Allah. Sabar, itu maknanya sabar. Dan sabar itu dibutuhkan dalam 3 perkara. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan, termasuk sabar dalam berbakti kepada suami. Tetap taat kepada suami walaupun kadang suka menyakiti. Karena kalau kita balas menyakiti, kita kena dosa. Tetap kena dosa. Iya. Jadi biarlah dia saja yang berdosa. Jangan dibalas dengan perbuatan dosa, melainkan dengan sabar. Iya. Ini yang pertama, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menjauhi perbuatan yang haram. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah berupa musibah. Ini 3 perkara yang membutuhkan kesabaran. Baik. Apa kita diam saja kalau sabar atau bagaimana? Tidak harus, sabar tidak identik dengan diam. Kalau kita melihat saudara kita melakukan kesalahan, terlebih pasangan kita, maka berikan nasihat. Berikan bimbingan dan arahan. Ya. Jadi tidak identik dengan diam. Hanya saja diam itu merupakan salah satu metode yang dapat membantu kesabaran. Merupakan salah satu metode untuk membantu kesabaran. Diam. Terlebih di dalam kondisi-kondisi yang terjadi cekcok antara suami istri, diam itu lebih bagus. Kalau suami sudah marah besar, maka ini kondisi nggak cocok kalau istri bicara. Lebih bagus diam untuk meredakan kemarahannya. Sebab kalau kita berikan nasihat yang baik, orang yang lagi marah, dia akan kurang memahami. Namanya juga dia lagi marah. Otaknya lagi tertutup dengan kemarahan. Akalnya lagi tertutup dengan kemarahan. Kalau diberikan nasihat dalam kondisi seperti ini, percuma saja. Lebih baik diam. Iya. Sama juga dengan kita. Kalau kita lagi marah, kemudian mau memberikan nasihat, malah yang keluar kata-kata yang kasar. Sehingga nasihat itu tidak mengena. Karena cara menyampaikannya salah. Jadi lebih bagus diam kalau begitu. Tunggulah sampai kemarahan mereda,
baru berbicara. Iya. Tunggulah sampai kemarahan mereda, baru kemudian berbicara. Baik. Jadi, diam itu tidak identik dengan kesabaran. Tetap harus memberikan nasihat. Hanya saja, kadang diam itu memang dibutuhkan. Yaitu dalam kondisi marah. Apabila suami yang marah, apakah suami yang marah atau istri yang lagi marah? Lebih bagus diam kalau kondisinya lagi marah. Kalau berbicara, nanti malah tidak terarah. Dan keluar kalimat-kalimat yang keras atau kasar, itu hanya akan mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Baik, barangkali demikian. Wallahu alam. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.